Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gus Anto Channel. Ini menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah adalah syirik akbar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Artinya, amalan ibadah hanya milik Allah, murni hanya milik Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sama kan, alasannya sama. Kami tidak menyembah ini, tapi ini hanya sebagai pendekat agar doa dikabulkan dengan sedekat-dekat. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan kafir. Lihat, disebut oleh Allah sebagai kekufuran, perbuatan kekufuran yang menjadikan antara seseorang perantara antara seseorang dengan Allah. Maka kita katakan, menjadikan orang mati, orang saleh yang sudah mati, sebagai perantara antara dia dengan Allah agar doanya dikabulkan, maka ini adalah perbuatan kesyirikan akbar. Telah kita dengarkan bersama bagaimana statement Ustadz tadi yang mengatakan bahwasanya tawasul adalah syirik akbar, yang mana beliau menggunakan dalil dari Al-Quran dari surat Az-Zumar. Ayat tersebut menerangkan bahwasanya orang jahiliyah dulu itu berpendapat bahwasanya dengan menyembah batu yang diukir-ukir itu sama saja dengan menyembah Tuhan, karena mereka mensimbolkan batu yang diukir tadi adalah perwujudan daripada Tuhan. Sebagai contoh begini, misalnya Anda bersedekah pada anak kecil. Anda tahu anak kecil tersebut, tapi anak tersebut tidak tahu dengan Anda. Kemudian anak kecil tersebut mengambil sebuah batu, dan batu tersebut disimbolkan dengan Anda. Setiap pagi, anak kecil tersebut berterima kasih pada batu tersebut karena meyakini bahwasanya dengan berterima kasih kepada batu tersebut itu sama saja dengan berterima kasih kepada Anda. Karena apa? Karena dia menyimbolkan Anda dengan batu tersebut. Sama juga dengan orang jahiliyah dulu. Mereka menyimbolkan Tuhan dengan sebuah batu. Artinya batu tersebut diukir sedemikian rupa dan mereka menyembah batu tersebut dengan keyakinan bahwasanya dengan menyembah batu tersebut sama saja dengan menyembah pada Tuhan, karena menyimbolkan Tuhan dengan batu tersebut. Itu masalah sesembahan. Nah, sedangkan tawasul itu adalah perantara, yang artinya sesungguhnya orang yang melakukan tawasul itu sesungguhnya memohon kepada Allah. Sedangkan orang yang dibuat perantara itu bukan orang yang dimintai. Artinya begini, misalnya Anda tawasul pada Nabi. Ya Nabi Allah, semoga engkau mau mendoakan saya kepada Allah supaya Allah memberikan sesuatu yang saya inginkan kepada saya, misalnya. Atau tawasul yang lain, misalnya, ya Allah, semoga dengan perantara saya menziarahi makam Nabi atau kasih Anda, semoga hajatku Anda kabulkan, misalnya. Itu tawasul.
Apakah berbeda dengan tawasul dengan menyembah? Jelas berbeda. Karena apa perbedaannya? Kalau orang kafir jahiliyah dulu itu menyembah batu sama dengan menyembah Tuhan. Nah, sedangkan kita tidak seperti itu. Kita tetap memohon pada Allah dan Nabi Muhammad hanya sebagai perantara. Misalnya Anda ingin mengirim surat pada presiden, misalnya Anda titipkan pada instansi yang di bawahnya, semisal bupati. Anda memberikan surat pada bupati supaya bupati tersebut memberikan surat Anda kepada presiden. Sejatinya kan surat tersebut ditujukan pada presiden. Begitu juga tawasul. Tawasul juga demikian, artinya Anda memohon kepada Allah, sedangkan orang yang Anda wasilahi tersebut hanya sebagai perantara. Yaitu seperti tadi. Misalnya wasilah pada Nabi. Ya Nabi Allah, semoga engkau mau mendoakan saya kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajat saya, misalnya. Itu kan sebenarnya memohon kepada Allah, bukan memohon kepada Nabi. Itu masalah tawasul. Jadi antara tawasul dengan dalil yang diutarakan Ustadz tadi itu sama sekali berbeda. Dan apakah tawasul itu ada dalilnya? Ada. Kami aswaja melakukan sebuah perbuatan itu pasti ada dalilnya. Baik dalil tersebut berupa dalil yang sharih maupun dalil yang lewat qiyas. Itu kami semua ada dalilnya. Nah, di antara dalil tawasul itu ada sebuah hadis. Ini saya carikan. Begini. Ini saya nukil dari hadis riwayat Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut disahihkan oleh Al-Hakim dan Imam Tabrani. Bunyi hadisnya seperti ini. An Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa Adamu al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta li. Fa qala Allah ta'ala ya Adamu kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Faqala Allah ta'ala sadaqta ya Adamu innahu la ahabbal khalqi ilayya wa idza sa'altani bihaqqihi faqad arafta laka. Walau la Muhammadun ma khalaqtuka. Rawahu Al-Hakim wa sahahahu wa Tabrani. Jadi ini hadis menjelaskan bahwasanya ketika Adam dikeluarkan dari surga karena suatu kesalahan, maka Adam tersebut itu meminta. Jadi Adam itu meminta kepada Allah supaya dosa-dosa yang dia perbuat diampuni. Dan Adam wasilah pada Nabi Muhammad dengan lafal ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Itu adalah tawasulnya Nabi Adam. Dan hadis tersebut adalah sahih. Jadi tidak mungkin kalau tawasul dihukumi syirik, Nabi Adam melakukannya. Jadi ustaz tersebut sangat tidak sesuai dengan syariat-syariat Islam yang telah diajarkan kepada kita. Atau hadis yang lain. Ini Nabi Muhammad sendiri tawasul pada nabi-nabi yang lain. Seperti dalam hadis, ini hadis disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi kata-katanya seperti ini, hadisnya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghfir li ummi Fatimah binti Asad.
wa wasi 'alaiha man akhlaha bi haqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli. Rawahu At-Tabrani an Anasin wa shahahahu Al-Hakim. Jadi Nabi Muhammad itu meminta pengampunan dari Allah untuk ibunya Fatimah binti Asad, dan semoga kuburannya dilebarkan. Bi haqqi nabiyyika, dengan haknya Nabi Anda, wal anbiya'i min qabli, dan nabi-nabi sebelum saya. Ini juga tawasul. Nabi sendiri tawasul pada nabi-nabi sebelumnya. Dan masih banyak lagi dari dalil yang menerangkan masalah tawasul. Jadi tawasul berdasarkan hadis yang sahih itu diperbolehkan. Yang mana hadis sahih tersebut pasti bisa dibuat untuk pegangan. Jadi sangat tidak tepat kalau ada ustadz yang mengatakan bahwasanya tawasul adalah syirik yang hanya sebagai asumsi saja, karena berdasarkan ayat Al-Quran tadi. Padahal ayat Al-Quran tadi itu tidak sesuai dengan, kalau diterapkan dengan tawasul itu tidak sesuai, karena arti dari ayat tersebut itu bukan membahas masalah tawasul, tapi membahas masalah menyembah, orang kafir menyembah batu dengan berkeyakinan bahwasanya dengan menyembah batu sama juga dengan menyembah Allah, menyembah Tuhan. Nah, tawasul bukan seperti itu. Tawasul itu meminta kepada Allah, tapi Nabi hanya sebagai perantara. Misalnya disuruh untuk mendoakan, misalnya itu kan hanya sebagai perantara. Dan Nabi juga menyuruh kita supaya tawasul, seperti hadis yang disahihkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawassalu bi wa bi ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Rawahu Ibnu Majah wa qala haditsun shahihun. Bertawassullah kalian semua pada saya dan pada ahli bait saya. Maka dengan tawasul Anda, maka hajat Anda akan dikabulkan. Itu Nabi sendiri menyuruh kita supaya tawasul. Dan tidak ada satupun dalil yang mengatakan tawasul adalah syirik. Tidak ada satupun, baik dalil tersebut itu berupa dalil yang sharih maupun yang tersirat. Tidak ada satupun yang menjelaskan bahwasanya tawasul adalah syirik. Dari ulama salaf dulu sampai sekarang, kecuali ulama ustadz tadi, dari ulama salaf dulu itu tidak ada yang melarang kita tawasul, dan tidak ada yang mengatakan tawasul adalah syirik. Dan Nabi sendiri juga tidak pernah mengatakan bahwasanya tawasul adalah syirik. Jadi kenapa Anda mengatakan tawasul itu syirik berdasarkan pemahaman Anda sendiri? Itu sama saja dengan menyesatkan jamaah Anda. Jamaah Anda tidak tahu menahu tentang dalil, tentang ijtihad dari suatu ayat. Anda berfatwa kepada jamaah Anda mengatakan tawasul adalah syirik, dan kemudian mereka percaya kepada Anda. Itu merupakan dosa jariah pada Anda. Jadi hati-hati. Jangan sampai perkataan Anda itu menjadikan dosa jariah kepada Anda sendiri. Karena hukum-hukum tawasul itu banyak sekali. Hukum tawasul yang saya jelaskan ini hanya sebagian saja. Tapi selain itu banyak sekali. Dan ulama-ulama salaf dulu juga tawasul pada Nabi. Misalnya Imam Syafi'i sendiri juga tawasul pada keluarga Nabi. Seperti perkataan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, alun Nabi dari ati, wa humu ilaihi wasilati, arju bihim u'tiya godan biadil yamini sohifati. Yang mana Imam Syafi'i tersebut berkata dalam suatu nazm tersebut, keluarga Nabi adalah keluarga. Mereka semua adalah wasilahku. Saya berharap nanti buku catatan amal saya diberikan pada tangan kanan saya. Ini juga Imam Syafi'i tawasul pada keluarga Nabi. Dan Imam Bukhari juga tawasul pada Nabi. Suatu ketika Imam Bukhari, ketika malam purnama, Imam Bukhari pergi ke makamnya Nabi. Di sana dia menulis hadis dengan harapan dia tabaruk pada Nabi. Itu juga tawasul. Dan ulama-ulama salaf dulu juga melakukan tawasul. Jadi kenapa Anda malah mensyirikkan tawasul? Padahal tidak ada satu dalil pun yang mengatakan tawasul adalah syirik. Justru hadis yang menjelaskan masalah tawasul itu hadisnya rata-rata hadis yang sahih. Begitu.
Jadi hati-hati dalam berfatwa. Jangan sampai fatwa Anda menyebabkan dosa jariyah pada Anda sendiri. Demikianlah, semoga dalil-dalil yang saya utarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan percaya dan yakin bahwasanya tawasul itu bukan syirik akbar. Bahkan tawasul dianjurkan oleh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.